Setelah pemecatan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, dunia sepak bola Indonesia kembali geger. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan legenda Belanda itu memunculkan satu pertanyaan besar. Siapa sosok yang paling layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Rumor pun mulai bermunculan. Dari nama pelatih berpengalaman di Asia hingga nama-nama besar Eropa yang punya jejak gemilang di klub-klub top. Mari kita bahas satu persatu kandidatnya, lengkap dengan profil, statistik, dan seberapa besar peluang mereka untuk benar-benar menangani skuad Garuda. Nama pertama yang langsung mencuat adalah Jesus Casas Garcia, pelatih asal Spanyol berusia 52 tahun yang baru saja berpisah dengan timnas Irak. Casas dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern dan kemampuan membangun tim dengan fondasi teknis yang kuat. Ia sempat menjadi asisten di tim nasional Spanyol, bekerja di Akademi Cadiz dan Barcelona, lalu dipercaya menjadi pelatih kepala Irak sejak 2022. Bersama Irak, Casas berhasil membawa negaranya menjuarai Arab Gulf Cup 2023 dan tampil impresif di awal kualifikasi Piala Dunia Asia, sebelum akhirnya kontraknya tidak diperpanjang pada 2025. Dengan pengalaman internasional dan pemahaman sepak bola Asia, banyak pihak menilai Casas bisa langsung bekerja tanpa butuh waktu adaptasi lama. Masalahnya hanya satu, negosiasi gaji dan durasi kontrak. Namun secara realistis, Casas disebut sebagai kandidat terkuat dengan peluang sekitar 35% untuk menjadi pelatih baru Indonesia. Kandidat kedua datang dari sosok yang sudah sangat dikenal oleh publik Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini adalah arsitek di balik transformasi besar timnas Indonesia sejak 2020. Ia sukses membawa tim Garuda menembus babak kualifikasi Piala Asia, memperkenalkan disiplin dan etos kerja tinggi, serta melahirkan generasi muda seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan. Sin adalah sosok yang sangat memahami karakter pemain Indonesia. Secara statistik, selama 4 tahun masa kepelatihannya, Indonesia mengalami peningkatan signifikan di ranking FIFA, dan performa tim di turnamen besar menjadi lebih kompetitif. Namun, hubungan Sin dan PSSI tidak selalu mulus. Setelah kontraknya tidak diperpanjang, sempat muncul rumor kembalinya Sin. Tetapi kemudian ia membantah kabar itu. Walau begitu, peluang kembalinya Sin masih ada di kisaran 30%. Apalagi jika PSSI membutuhkan pelatih yang langsung bisa beradaptasi tanpa membangun ulang tim dari nol. Nama berikutnya yang membuat publik Indonesia bersemangat adalah Giovanni van Bronckhorst. Mantan kapten timnas Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dikenal punya karir gemilang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia pernah membawa Feyenoord menjuarai Eredivisie dan sempat melatih Rangers FC hingga ke final Liga Eropa. Selain pengalaman di klub top Eropa, Gio juga punya pemahaman budaya yang bisa menjadi jembatan antara gaya Eropa dan semangat Asia Tenggara. Namun, saat ini, Van Bronckhorst masih menjadi bagian dari staf kepelatihan Liverpool, yang membuat peluangnya untuk langsung menangani timnas Indonesia agak sulit direalisasikan. Meski begitu, dari sisi popularitas dan branding, Gio adalah nama yang sangat menjual. Peluangnya diperkirakan sekitar 15% dan bisa meningkat jika PSSI bersedia menyiapkan paket kontrak besar serta visi jangka panjang. Selanjutnya ada Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Berbeda dengan kandidat Eropa lainnya, Tavares justru sudah terbiasa dengan kultur sepak bola Nusantara. Ia memahami kondisi liga lokal, karakter pemain, hingga dinamika internal klub-klub Indonesia.
Secara teknis, Tavares bukan nama besar di level internasional, tetapi ia punya keunggulan dalam hal adaptasi dan efisiensi. Jika PSSI ingin mengambil jalur cepat dengan pelatih yang sudah memahami kondisi lokal, Bernardo Tavares bisa menjadi pilihan ekonomis dengan peluang sekitar 10%. Dari luar benua Eropa muncul nama Timur Kapadze, pelatih muda dari Uzbekistan yang mulai disebut-sebut di media sebagai calon alternatif. Kapadze dikenal punya pendekatan disiplin, strategi taktis rapi, dan kemampuan mengelola pemain muda. Meski belum punya pengalaman di sepak bola Asia Tenggara, rekam jejaknya di kawasan Asia Tengah membuat beberapa pengamat tertarik melihat potensinya. Namun sejauh ini, namanya masih sebatas spekulasi tanpa kontak resmi dari PSSI. Peluangnya diperkirakan hanya sekitar 5%, kecuali jika PSSI gagal mendatangkan kandidat utama dari Eropa atau Asia Timur. Tak lengkap rasanya jika tidak menyebut rumor-rumor yang beredar di media sosial. Beberapa fans sempat menggembar-gemborkan nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Erik ten Hag, bahkan Ronald Koeman. Namun realitanya peluang itu nyaris 0%. Nama-nama tersebut lebih cocok untuk proyek jangka panjang dengan biaya besar dan dukungan finansial yang kuat. Untuk saat ini, rumor itu lebih tepat disebut sebagai fantasi publik ketimbang rencana nyata. Dari semua nama yang beredar, dua kandidat yang paling realistis untuk menggantikan Patrick Kluivert adalah Jesus Casas dan Sintayong. Casas menawarkan pengalaman dan gaya sepak bola modern yang siap diterapkan segera. Sementara Sin membawa stabilitas dan kedekatan emosional dengan para pemain serta supporter. Sementara itu, nama besar seperti Giovanni van Bronckhorst tetap menarik secara jangka panjang. Dan Bernardo Tavares bisa menjadi opsi darurat jika PSSI menginginkan pelatih yang cepat beradaptasi dengan kondisi lokal. Kini semuanya tergantung pada arah kebijakan PSSI. Apakah mereka akan memilih pelatih yang pragmatis, pelatih yang sudah familiar, atau sosok besar yang bisa membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yang jelas, siapapun yang akan datang nanti, tugas berat sudah menanti. Mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat fondasi tim, dan membawa Garuda kembali terbang tinggi di pentas Asia. Dan itulah deretan calon pelatih pengganti Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Siapa yang paling kamu harapkan memimpin skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia.